Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya, makanya kita bisa melaksanakan acara kegiatan komunitas belajar SD Negeri 164327 Kota Tebing Tinggi dalam rangka presentasi praktik kinerja kepala sekolah, yaitu mengenai indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Jadi Bapak Kepala Sekolah kita akan menyajikan atau mempresentasikan materi yang akan dipresentasikannya. Marilah kita sebagai warga di komunitas sekolah ini, khususnya komunitas belajar SD Negeri 164327, sama-sama mengikuti, sama-sama melaksanakan, sama-sama mendengar, dan apapun itu hasilnya, marilah kita terapkan, kita aplikasikan sebagai kita adalah insan pendidik di sekolah ini, khususnya di Kota Tebing Tinggi. Sama-sama kita mulai acara ini, tetapi sebelumnya, sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Baik, kepada Ibu Husna, bolehlah dibawakan doanya. Semua yang ada di ruangan ini untuk mengambil berkah dari acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa selesai. Pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah, presentasi siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran di SD sekolah kita yang tercinta ini. Jadi tujuan presentasi ya, memahami siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran dan menjelaskan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya menyampaikan langkah-langkah konkret dalam siklus perbaikan kualitas. Mengapa penting? Karena kualitas pembelajaran mempengaruhi kualitas belajar siswa. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Konsep siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Apa itu siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran? Sebuah proses berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Apa ciri-ciri siklus itu? Literatif, berulang dengan perbaikan di setiap siklus, berbasis data,
menggunakan data untuk pengecaran keputusan kolaboratif melibatkan seluruh pihak sekolah, terutama guru dan staf pendidikan. Maka selanjutnya apakah atau langkah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran ada 4, yaitu perencanaan atau planning, 2 pelaksanaan tim, 3 evaluasi evaluation, perbaikan evaluasi. Next, perencanaannya langkah 1 perencanaan pembelajaran, identifikasi kebutuhan, analisis hasil belajar sebelumnya untuk mengidentifikasi arena yang pada perbaikan, menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, terukur dan relevan dengan kebutuhan siswa. 3. Desain pembelajaran, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada sinergi yang efektif dan melibatkan siswa secara aktif. 4. Sumber daya, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan atau materi teknologi. Jadi apa peran kepala sekolah? Memberikan arahan tentang visi pembelajaran, memastikan tujuan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan, memfasilitasi pengembangan rencana pembelajaran yang inovatif. Next. Untuk sesi yang kedua, kita hanya mengantongi 1 pertanyaan. Kepada ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ajukan jempolnya. Kemudian waktu dan tempat. Saya Bu, ya. Oke, kepada Bapak, saya Ibu kelas 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Moderator atas kesempatan dan waktunya untuk saya bertanya. Ada sedikit Pak pertanyaan dari saya, di mana tadi Bapak mempresentasikan mengenai implementasi siklus peningkatan kualitas praktik mengajar yang ada di sekolah kita. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, apa sajakah langkah-langkah dan contoh, ya Pak, tentang implementasi siklus peningkatan kualitas praktik mengajar yang sudah Bapak lakukan sebagai kepala sekolah di sekolah kita ini sebagai wujud aksi nyata. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya tentang apa contoh dan langkah-langkah tentang implementasi kegiatan yang Bapak lakukan di sekolah ini. Maka untuk itu kepada Ibu, langkah pertama adalah perencanaan. Ada dia terbagi daripada 4 langkah kegiatan yang Bapak lakukan selama ini. Pertama sekali adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan. Itulah yang 4. Apa itu perencanaan itu atau dikatakan dalam planning, yaitu mengidentifikasikan tantangan pembelajaran dalam ujian sebelumnya dan menetapkan tujuan spesifik untuk perbaikan. Kedua, pelaksanaannya menggunakan teknologi pembelajaran dalam kelas untuk tingkat keterlibatan siswa. Tentu kalau penggunaan teknologi ini kita menggunakan IT dalam kelas. Ketiga, evaluasi menilai hasil belajar siswa melalui kuis atau pendaring dan umpan balik formatif. Plus yang melihat kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Baik, dalam presentasi ini kita buka 2 sesi tanya jawab. 2 sesi. Jadi 1 sesi 1 pertanyaan. Tapi nanti 2 sesi akan kita kantongi 2 pertanyaan. Kepada Bapak, Ibu yang mau memberikan pertanyaan, silakan ajukan jempol. Oke, yang pertama dulu ya Bu ya. Itu aja lagi. Iya, sepertinya sudah mulai semangat ya kepada yang tua. Iya. Oke, kepada Ibu Rosmalina Purba, kami berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya
ketika Bapak sedang melakukan observasi atau supervisi ataupun sejenisnya ke dalam kelas kepada setiap guru, apakah hambatan yang Bapak lihat yang berasal dari guru yang Bapak observasi itu, baik itu hambatan dari dalam ataupun dari luar, sehingga nanti kami tahu membenahi diri kami di mana letak kekurangan kami. Itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya tentang apa yang Ibu sampaikan tadi tentang hambatan dari dalam ataupun hambatan dari luar. Nah, hambatan dari dalam, guru kurang menguasai materi yang disampaikan kepada ataupun pada saat kepala sekolah itu memberikan observasi dalam kelas. Selanjutnya, guru kurang mampu mengelola kelas. Dan ketiga, guru terlampau banyak memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Mungkin saja tentang kegiatan di luar daripada di sekolah ini banyak hal-hal yang sering dipikirkan. Nah, itu hambatan dari dalam. Dan kalau hambatan dari luar adalah kurang memadai atau kurang lengkap media pembelajaran. Selanjutnya, masih enggan menggunakan media yang ada di sekolah kita ini, yang telah kita sediakan. Maka untuk itu janganlah enggan untuk selanjutnya mempergunakan media yang ada di sekolah kita. Bapak rasa itu adalah tentang hambatan dari dalam dan dari luar tentang kegiatan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, kepada Ibu Rosmalina Purba, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah? Sudah Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi kunci di sini adalah kita guru. Kepala sekolah hanya menggerakkan, tetapi yang bergerak itu adalah kita guru. Jadi maju tidaknya sebuah negara itu ada di tangan guru. Jadi guru berada di ujung tombak dalam sebuah negara. Ibu tahu kan tombak itu bagaimana? Ujungnya itu runcing. Jadi kita berada di ujung tombak tersebut. Jadi maju tidaknya sebuah negara berada di tangan guru. Jadi berhubungan dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Rosmalina Purba, observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi ketika kepala sekolah melakukan observasi, marilah sama-sama kita berikan